Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat dan salam kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman semua yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setelah Nabi Musa alaihi salatu wassalam meninggal dunia, maka kaum Bani Israel dipimpin oleh Nabi Yusha bin Nun. Dan setelah Yusha bin Nun meninggal dunia, maka Bani Israel perlahan-lahan mulai ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka bahkan mulai merubah-rubah isi dari kitab Taurat. Semakin hari, semakin jauh dari ajaran Allah. Dan di saat itulah Bani Israel dipimpin oleh seorang raja yang sangat zalim. Raja tersebut bernama Jalut. Jalut ini adalah raja yang sangat kejam. Ia tidak segan-segan membakar rumah dari rakyatnya sendiri, merampas harta dari rakyatnya sendiri, sehingga Bani Israel benar-benar merasa terancam dan teraniaya oleh Raja Jalut ini. Maka beberapa dari kaum Bani Israel ini datanglah kepada Nabi Samuel, dan Nabi Samuel adalah nabi yang diutus kepada mereka. Dan mereka pun menceritakan apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan, bagaimana Raja Jalut telah membakar rumah-rumah mereka, merampas harta-harta mereka, dan sebagainya. Maka Nabi Samuel pun berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya apa yang terjadi pada kalian ini adalah akibat dari perbuatan kalian sendiri yang telah mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala dan telah merubah-rubah isi kitab Taurat. Maka bertaubatlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kalian mau bertaubat, maka aku akan tunjukkan kepada kalian siapa yang bisa jadi pemimpin kalian sehingga kalian bisa mengalahkan Jalut. Tapi aku minta, nanti kalau kalian sedang berperang melawan Raja Jalut, kalian jangan sampai meninggalkan perang itu dan meninggalkan pemimpin kalian di dalam peperangan itu." Maka orang-orang Bani Israel pun menjawab, "Tidak, wahai Nabi. Kami benar-benar ingin menumpaskan Raja Jalut. Dia sangat kejam. Dia terus-menerus membuat hidup kami makin hancur. Sehingga kami tidak akan mungkin membiarkan pemimpin kami tertinggal di dalam peperangan tersebut. Kami akan berjuang hingga titik darah penghabisan untuk bisa menghancurkan, mengalahkan Raja Jalut." Maka Nabi Samuel pun menunjuk Tolut dari kabilah Benyamin untuk menjadi raja di antara mereka. Dan awalnya Bani Israel menolak Tolut untuk menjadi raja mereka. Kenapa? Karena Tolut ini hanya seorang petani yang miskin, bukan dari kalangan tokoh yang besar, bukan dari nasab yang tinggi, ya. Akan tetapi pada akhirnya Nabi Samuel mengatakan, tidak seperti itu. Tolut ini meskipun hanya seorang petani biasa, tapi badannya kekar, ia kuat, ia memiliki keberanian dan strategi perang yang sangat baik sehingga kalian bisa mengalahkan Jalut. Maka akhirnya Bani Israel pun menyetujui Tolut, petani biasa ini, menjadi pemimpin perang untuk melawan Jalut. Dan secara otomatis kalau peperangan itu dimenangkan, maka Tolut akan menjadi raja bagi Bani Israel. Teman-teman semua yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka Tolut pun mulai mengumpulkan pasukan-pasukan dari Bani Israel, dan terkumpullah sejumlah 80.000 pasukan untuk melawan Jalut dan bala tentaranya.
Dan di antara 80.000 pasukan ini, di dalamnya ada seorang anak muda yang masih remaja, dan pemuda tersebut bernama Daud alaihissalatu wassalam, yang akan spesifik kita kisahkan dalam video ini. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Daud alaihissalatu wassalam dahulunya adalah seorang penggembala, dan memang semua nabi itu pasti pernah menjadi seorang penggembala kambing. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah ada seorang nabi kecuali dia pernah menjadi seorang penggembala kambing. Dan Nabi Daud alaihissalatu wassalam adalah seorang penggembala, dan beliau punya keahlian melempar. Jadi ketika beliau sedang menjaga gembalaannya, apabila ada serigala yang datang hendak menerkam salah satu kambingnya, maka Nabi Daud akan lempar dengan batu menggunakan ketapelnya. Dan karena setiap harinya Nabi Daud suka melempar serigala yang hendak menerkam kambingnya, akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Kalau Nabi Daud melempar serigala itu dengan ketapelnya, maka serigala itu bukan hanya mati, tapi hancur karena saking kerasnya lemparan batunya Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Saking Allah berikan kekuatan kepada Nabi Daud, dan kekuatan inilah yang akhirnya nanti membuat Nabi Daud alaihissalatu wassalam menjadi seorang raja. Dan akhirnya berangkatlah pasukan ini. Pasukan yang berjumlah 80.000 ini untuk melawan Raja Jalut. Dan disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya pasukan Talut ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan melewati sebuah sungai, dan barang siapa yang melewati sungai itu dan hanya minum airnya satu kepal tangan saja, seteguk saja, ya, maka dia akan ditetapkan kekuatannya. Namun kalau dia terlalu banyak minum, maka dia akan dilemahkan. Maka Talut pun memperingatkan kepada seluruh pasukannya bahwasanya nanti di depan kalian akan ada sungai. Sungai ini akan menjadi ujian bagi kalian. Ingat perintahku, kata Talut, bahwa kalian hanya boleh mengambil air itu seteguk saja, gak boleh banyak-banyak. Barang siapa yang mengambil seteguk saja, maka dia adalah pasukanku. Dan barang siapa yang meminum dengan sangat rakus, maka dia bukan pasukanku, kata Talut, ya, kepada pasukannya. Maka pasukan Talut pun terus berjalan untuk menemui area pertempuran untuk melawan Jalut dan bala tentaranya. Dan benarlah, di tengah perjalanan mereka yang sedang kehausan melihat ada sungai yang airnya jernih dan mengalir, sehingga pasukan Talut ini lupa akan pesan-pesan dari Talut, dan para pasukan itu pun mulai mengambil air itu dan meminum dengan rakusnya. Bahkan mereka ada yang sampai mandi berenang-renang karena saking kepanasan dan kehausannya. Dan sebagian di antara mereka sudah mengingatkan, ya, ingatlah pesan dari pemimpin kita. Kita tidak boleh meminum dengan rakus air ini. Kita hanya boleh minum dengan seteguk saja. Namun mereka tidak lagi mengindahkan kata Talut. Dan Talut pun lantas mengatakan, biar saja mereka yang meminum dengan sangat rakus itu. Barang siapa yang mengikuti perintahku, dialah kaum dan pasukanku. Dan adapun dari 80.000 pasukan itu, hanya tinggal sekitar 10.000 saja
yang tersisa untuk ikut bersama-sama dengan Tolut, ya, karena 70.000 yang lainnya telah dilemahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka ditinggalkan oleh Tolut. Dan ketika mereka bertemu dengan pasukan Jalut yang sangat banyak, dengan persiapan yang sangat lengkap, dengan badan-badan yang sangat kekar, perkasa, besar-besar, dan disebutkan badannya terutama Jalut itu seperti raksasa, ya, sehingga sebagian dari pasukan Tolut melihat pasukan-pasukan Jalut belum perang sudah lari, sudah ketakutan, sehingga dari 10.000 itu yang tersisa sekarang hanya sekitar 7.000-an saja, dan yang 7.000-an itu pun masih ketakutan, termasuk Tolut. Dan ini manusiawi, ya, walaupun ya mereka adalah orang yang merupakan pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mereka takut itu wajar, ya, bagaimana secara jumlah, secara postur, kelengkapan perang, ya, mereka kalah semuanya. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perang zaman itu beda dengan perang zaman sekarang. Perang zaman itu sebelum berperang ada yang disebut dengan istilah mubarozah. Apa itu mubarozah? Mubarozah itu artinya perang tanding satu lawan satu. Dan model perang ini sampai di zaman Nabi pun masih berlaku. Sebelum perang dimulai, maka akan diadu dulu jagoan dari masing-masing pasukan yang berperang. Baru kemudian setelah jagoannya ada yang kalah, ada yang menang, dan sudah tidak ada lagi perang tanding, maka barulah perang. Dan ketika itu Jalut dengan sombongnya itu maju untuk menantang pasukan dari Tolut. Harusnya dia sebagai pemimpin perang, dia tidak melakukan itu, karena kalau dia kalah risikonya terlalu besar. Akan tetapi Jalut karena sombongnya dia, ya, apalagi dengan badannya yang sangat besar seperti raksasa, dan disebutkan bahwa ia memang tidak pernah kalah dalam peperangan. Jadi memang Jalut ini sangat hebat, sangat perkasa, sehingga majulah dia dan menantang seluruh pasukan Tolut. Dan ia pun mengatakan dengan sombongnya, tidak ada seorang pun yang pernah berhasil melawanku, karena aku adalah seorang yang perkasa. Ya, demikianlah kata Jalut dengan sombongnya. Maka satu persatu pasukan dari Tolut pun maju untuk melawan Jalut. Tapi memang Jalut terlalu kuat sehingga tidak ada satu orang pun yang berhasil mengalahkan Jalut karena terlalu kuat. Sehingga tatkala tidak ada lagi yang berani untuk maju melawan Jalut, maka Tolut pun mengambil sebuah kebijakan. Karena pasukan tidak ada lagi yang mau maju, ya, maka Tolut pun menjanjikan hadiah kepada pasukan-pasukannya. Wahai pasukanku, siapa yang berani maju melawan Jalut dan ia memenangkannya, maka akan aku nikahkan dengan putriku dan kelak akan mewarisi tahta kerajaanku. Maka kemudian majulah seorang anak muda, dan dia adalah Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Ketika itu Nabi Daud masih remaja, umurnya masih sekitar 16 atau 17 tahun. Dan tatkala Nabi Daud maju, ia membawa ketapel dan 5 buah batu di kantungnya dan juga sebuah pisau di pinggangnya. Ketika Nabi Daud maju, Jalut melihat ini hanya anak muda yang masih remaja, badannya pun cukup kecil. Maka Jalut pun meremehkan, ya, ini hanya anak kecil, bukan tandingannya. Dia meminta lawan yang sepadan, ya. Dan Daud tetap maju, sehingga tatkala sudah berhadapan-hadapan,
maka Nabi Daud pun langsung melemparkan batu itu dengan ketapelnya dan mengenai jidatnya Jalut. Hancurlah kepalanya dan langsung tumbang. Dan Nabi Daud alaihissalatu wassalam pun langsung mendekatinya dan kemudian menyembelih kepalanya Jalut. Dan langsunglah ketakutan seluruh pasukannya Jalut. Ya, tiba-tiba hilang keberaniannya. Kenapa? Karena pemimpinnya sudah mati. Dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun memenangkan peperangan itu untuk Talut. Dan Talut pun menepati janjinya, ia pun menikahkan putrinya dengan Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Maka menikahlah Nabi Daud alaihissalatu wassalam dengan putrinya Talut. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan beberapa saat setelah pernikahan Talut pun meninggal dunia. Sebenarnya Talut itu punya anak, dan harusnya kalau ia meninggal, anaknya lah yang meneruskan tahtanya. Akan tetapi Talut sudah terlanjur menjanjikan tahta bagi siapa yang bisa mengalahkan Jalut, maka dia akan diwariskan tahta kerajaannya. Sehingga ketika Talut meninggal dunia, maka Nabi Daud pun naik tahta menjadi seorang raja menggantikan Talut. Dan adapun anak dari Talut tidak menerima akan hal ini. Harusnya dialah yang menggantikan ayahnya menjadi seorang raja, bukan malah menantunya. Sehingga anaknya membuat kerajaan sendiri. Maka pecahlah Bani Israel, ada yang mengikuti anaknya Talut dan ada yang mengikuti Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Yang mengikuti anaknya Talut, mereka membuat kerajaan sendiri di Al-Quds yang kita kenal dengan Baitul Maqdis hari ini. Kekuasaannya anaknya Talut itu ada di sana. Sementara Nabi Daud alaihissalatu wassalam berada di tempat yang lain. Tapi karena Nabi Daud alaihissalatu wassalam sangat dicintai oleh rakyatnya, memiliki hukum yang sangat adil karena dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Daud alaihissalatu wassalam dan pasukannya pun menyerbu kerajaan putranya Talut untuk mempersatukan kembali Bani Israel agar semuanya mendapatkan ketenangan, ketenteraman, dan kedamaian. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai tambahan dari kisah Nabi Daud alaihissalatu wassalam ini, Nabi Daud itu memiliki suara yang sangat indah. Beliau kalau berzikir atau membaca kitab Zabur, maka seluruh gunung dan bukit-bukit ikut berzikir bersama-sama. Dan Allah tundukkan juga burung-burung dalam keadaan berkumpul di sekitarnya, mendengarkan keindahan bacaan dan zikir Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Dan ini Allah sebutkan di dalam Quran surah As-Saba ayat 10. Dan ini juga menjelaskan kepada kita bahwa Nabi Daud ini bukan hanya nabi, akan tetapi beliau juga seorang rasul, karena beliau tidak melanjutkan risalah Nabi Musa alaihissalatu wassalam, akan tetapi beliau memiliki kitab sendiri, yaitu kitab Zabur. Dan ini juga merupakan salah satu mukjizat dari Nabi Daud alaihissalatu wassalam, yaitu memiliki suara yang sangat indah. Beliau disebutkan memiliki 70 suara yang sangat indah, sehingga setiap kali Nabi Daud alaihissalatu wassalam membaca Zabur, maka burung-burung akan datang dan berkumpul di sekitarnya mendengarkan saking merdunya bacaan-bacaan kitab Zabur Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Dan kemudian beliau juga memiliki mukjizat yang lain,
beliau mampu menundukkan besi, mematah-matahkan besi tanpa alat, hanya pakai tangannya saja. Dan beliaulah orang yang pertama kali membuat baju besi, kemudian ia jual untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Jadi meskipun beliau Nabi Daud alaihissalatu wassalam meskipun beliau adalah seorang raja, akan tetapi beliau tidak mengambil gaji dari pemerintahannya. Nabi Daud alaihissalatu wassalam bekerja dengan tangannya, menghasilkan uang dengan keringatnya untuk memenuhi kebutuhan ekonominya dan keluarganya. Dia tidak meminta-minta, dia tidak mengambil gajinya. Meskipun dia seorang raja, dia tidak mau digaji oleh pemerintahannya. Mudah-mudahan kisah dari Nabi Daud alaihissalatu wassalam ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Terima kasih telah menyimak, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.